Selamat hari Minggu, damai sejahtera buat kita seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit Mampang Perapatan. Hari ini kita akan adakan ibadah walaupun melalui online, tapi kita yakin bahwa Roh Allah ada di dalam ibadah kita di mana kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan mendahulukan ibadah ini di dalam doa. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik memimpin dalam kehidupan kami. Kami boleh lewati hari demi hari dengan pertolongan penyertaan Roh Kudus. Dan hari ini kami mau beribadah kepadamu di dalam minggu yang pertama di bulan Oktober. Kami adakan ibadah perjamuan kudus, makan bersama Engkau. Dan kami yakin Roh Allah ada. Dan kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang girang-girang. Kita balas sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan kesehatan, kekuatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita rayakan hari Tuhan. Saat kita rayakan kebangkitan Tuhan, hari ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib melalui perjamuan kudus yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua. Mari kita akan menyediakan hati kita untuk masuk dalam firman Allah. Sebelumnya kita akan berdoa dan kita menyanyi satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hidup ini
kepadamu Yesus. Kami boleh merasakan bagaimana jamahan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, kami bernafas, kami boleh sehat. Ini adalah satu anugerah daripada Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami memuliakan, membesarkan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu yang hidup, roti yang hidup buat kami. Tuhan, Engkau urapi semua kami dengan kuasa-Mu. Pagari tempat-tempat ibadah, rumah-rumah kami masing-masing dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan di mata-Mu, menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan Alkitab kita di rumah. Kita siapkan atau HP untuk kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya akan menceritakan bagaimana tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus itu anak Allah. Tuhan Yesus itu utusan Allah sebagai manusia di dalam dunia ini. Dan waktu Yesus dibaptis keluar dari air, maka surga terbuka dan Roh Kudus turun menyerupai burung merpati. Dan Allah berkata, suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah yang menjadi semangat sukacita Yesus. Sebagai manusia dia dapat lakukan apa? Menjadi utusan Tuhan. Sesudah dia dibaptis, dia menuju kota Yerusalem. Dan kemudian dia akan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan waktu Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, kuat, dapat mengatasi semua. Dan sesudah itu dia merasa lapar. Karena Yesus adalah manusia seperti saudara dan saya. Dia merasa capek dan dia merasa lelah, dia merasa lapar. Sehingga iblis tahu bahwa Yesus manusianya ini sudah merasa lapar dan haus. Dan kata firman Allah, iblis datang mendekati kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Saudara, iblis pekerjaannya adalah mencobai orang-orang, termasuk Yesus, anak Allah. Dia datang untuk mencobai. Tetapi kita akan lihat di sini, percobaan datang. Iblis tidak menguasai, hanya mencoba. Di dalam Matius 4 ayat yang kedua berkata demikian. Kita buka Matius 4 ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Iblis tahu Yesus manusianya lapar. Sekalipun dia anak Allah, dia merasa kenyang dan tidak merasa lapar karena dia makan firman Allah. 40 hari hidupnya dia berhubungan terus di dalam doa kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Sebelum Yesus menyebarkan, memberitakan Injil, pekerjaan yang Allah tugaskan, dia berpuasa dulu 40 hari 40 malam. Disitulah iblis mencoba. Ingat, iblis mencoba, tapi iblis tidak menguasai. Di mana Yesus berpuasa 40 hari, di situ banyak batu-batu. Saya waktu ke Israel, saya datang di tempat, di bukit di mana Yesus berpuasa 40 hari. Di situ tidak ada pohon satu pun, dan suasana di situ gersang, panas terik, panas menyengat. Kita saja di situ tidak mampu berdiri setengah jam.
40 hari Yesus berdoa terus berhubungan dengan Allah. Dia mendapat satu kekuatan, Roh Kudus turun. Iblis tahu sesudah itu dia lapar. Yesus lapar dan iblis datang mencobai. Apa yang iblis katakan ayat yang ketiga dan keempat ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Artinya Yesus itu berhak mengadakan mujizat. Batu-batu yang ada di sekeliling Yesus itu, kata iblis, engkau bisa berkata jadi roti, maka jadi roti semua itu, dan engkau makan sampai kenyang. Seakan-akan iblis mau menguasai dengan pada saat Yesus lapar, tapi ternyata tidak dapat menguasai Yesus karena ada Roh Allah yang mengendalikan hati dan pikiran Yesus. Sehingga ayat yang keempat, jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Inilah yang Yesus contohkan, apa yang dia alami di dalam perjalanan hidupnya sebagai anak Allah dan sebagai manusia. Dia bisa merasa lapar dan merasa lemah tubuhnya. Di situ iblis masuk dan menggoda, mencoba, tapi tidak mempan kepada Yesus. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya makanan saja, tetapi manusia itu harus hidup dengan firman Allah. Jadi makanan untuk tubuh kita dan juga makanan rohani kita, yaitu firman Allah. Itulah yang menjadi kita kuat. Yesus kuat dan kita kuat juga. Karena kita di dalam dunia ini banyak hal yang kita alami. Pencobaan. Jadi Yesus hanya bekerja mencoba, tetapi dia tidak menguasai. Sehingga di dalam segala usaha pekerjaan kita, seringkali ada yang melawan, menantang di dalam kehidupan kita, pikiran kita. Sebenarnya kita tidak mau buat, kita tidak mau kerjakan, karena itu bukan tujuan kita. Tetapi iblis mendorong, buat tidak apa-apa. Iblis ini pekerjaannya penipu dan pembohong. Kerjakan. Dia mau supaya akhirnya gugur dan jatuh, hancur, binasa. Tetapi ada Roh Allah yang menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga apa yang iblis mau mengerjakan di dalam setiap kehidupan manusia, ada Roh Allah yang menangkan kita, sehingga kita boleh bangkit kembali, kita boleh menjadi sukacita Tuhan, mendapat kemenangan. Sebab itu saudara, apabila kita mendapat suatu tantangan, percobaan, itu cobaan, bukan menguasai. Sekali lagi, itu cobaan, bukan menguasai. Kita minta Roh Allah dapat menguasai pikiran hati kita, sehingga apa yang kita kerjakan menyenangkan di hadapan Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 10, di sini firman Allah memberikan semangat terus kepada kita, bahwa selama kita di dalam dunia ini, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan biasa, sekalipun kita merasa berat, tapi kalau ada Roh Kudus memimpin kita, maka menjadi pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi ada pencobaan yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ingat, firman Allah berjanji
tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi akan kepala kita, tapi selalu merata sehingga Tuhan menjamah hati kepikiran kita. Tidak melebihi kepala kita pencobaan, karena Tuhan cepat menguasai kita. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Allah Ia memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Percobaan boleh datang, iblis mencobai, tapi dia tidak menguasai kita. Dan apa yang kita alami, Tuhan memberikan jalan keluar. Banyak hal yang kita kerjakan, kita jalani, tertutup jalan di sebelah sini. Tetapi ingat, Tuhan berkata di sebelah sini ada jalan keluar. Sehingga apa yang kita hadapi semua beres. Kita dapat menanggungnya dengan berkat anugerah daripada Tuhan. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan itulah yang kita alami, yang memberikan kemenangan di dalam perjalanan hidup kita, mengiring kepada Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan menuntun, sehingga sekali lagi apa yang kita alami, percobaan yang iblis goda dan mencobai kita, pasti Tuhan berikan kemenangan. Karena Roh Allah ada di antara kita, memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Kita dapat menanggungnya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dengan Yesus mati di kayu salib, memberikan anugerah kepada kita, memberikan sukacita kepada kita. Dan hari ini kita akan makan bersama Yesus, sebagaimana Yesus pelajari di dalam firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah. Mari saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara sudah siapkan roti dan anggur di depan. Kita akan sama-sama berdoa, dan di rumah masing-masing saudara boleh tumpang tangan bersama tangan Yesus. Kita yakin Tuhan memberikan mujizat, amin, melalui tangan-tangan kita. Dan Tuhan akan memberkati. Roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas Roh Kudus memimpin kita sekalian dalam hari demi hari kita lewati. Dan sampai hari ini kita boleh dapat berkumpul, walaupun masih melalui online di rumah masing-masing, dapat bermuji membesarkan nama-Mu, dapat beribadah memuliakan membesarkan nama-Mu. Dan melalui kebaktian pada hari ini, Tuhan, kami yakin Engkau hadir untuk melayani kami dalam perjamuan kudus, di mana Tuhan yang sudah mengajarkan kami. Tuhan Yesus, di depan kami sudah ada roti dan anggur. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar tangan kemurahan-Mu Tuhan turunkan bersama tangan kami. Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kekurangan kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami layak bersama tangan Engkau menumpang tangan atas roti dan anggur ini. Mari sama-sama kita tumpang tangan roti dan anggur ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Roti dan anggur ini berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Menjadi satu kekuatan buat kami. Amen. Memberikan jalan keluar buat kami. Amen. Memberikan damai dan sejahtera buat kami. Sukacita Tuhan curahkan. Dan Tuhan yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang dalam keadaan gelisah Tuhan berikan ketenangan. Berikan kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus sendiri. Saudara boleh mengambil tubuh. Saudara pegang. Kita angkat tubuh Kristus. Kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan bersama. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah melayani kami pada saat ini. Haleluya. Kami bersuka cita karena Tuhan waktu-waktu yang indah kami tidak lewatkan. Tapi kami boleh makan bersama Engkau menjadi satu sukacita kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami yakin apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di mata-Mu, dan kami diberkati oleh Amen, Tuhan. amen, Kami haleluya. dikuatkan oleh Tuhan. Amen. Kami diberikan kesehatan Glory, oleh haleluya. Tuhan. Kami diberikan semangat yang baru Amen, oleh Tuhan. haleluya, Yesus. Dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, biar Tuhan Engkau kendalikan terus dengan kuasa Roh Kudus, mulai dari pimpinan pusat, oh Tuhan, presiden sampai daerah-daerah semua Tuhan, biar dikendalikan oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga bangsa Indonesia boleh hidup dengan tenang, aman, Haleluya. dapat beribadah kembali, memuji dan membesarkan Amen, nama-Mu. haleluya. Tuhan, Engkau berkati semua, oh Tuhan, pekerjaan Tuhan pada hari-hari ini. Tuhan, kami bersyukur di mana COVID-19 agak menurun, dan Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada kami. Ada kebebasan istimewa ingin bersama beribadah kepadamu untuk tatap muka. Tuhan, Engkau berikan kesempatan yang indah ini. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan setiap rumah-rumah tangga Engkau pagari dengan malaikat surga. Engkau melihat dalam segala usaha sidang jemaat-Mu, usaha besar, sedang atau kecil, apa saja yang diusahakan oleh jemaat Tuhan pada hari-hari ini. Tuhan buka jalan dan memberkati yang masih berusaha untuk ada pekerjaan. Tuhan, Engkau siapkan pekerjaan dan lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan. Oh Tuhan, Engkau melihat
Kami tidak dapat mengunjungi satu persatu, tapi Roh Kudus mengunjungi saat ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Kristus, persatukan terus kami di dalam cinta kasih daripadamu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan-persembahan yang sudah akan diberikan oleh jemaat Tuhan melalui nomor rekening yang sudah tertera. Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang maha kuasa, yang penuh belas kasihan. Tuhan, Engkau menjamah dan kami tumpangkan tangan biar Engkau berkati. Amen. Oh Tuhan, persembahan-persembahan ini, baik itu milik Tuhan, hasil-hasil dari usaha sidang jemaat-Mu, bahkan kolekte, bahkan diakonia. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Engkau jamah dan kirimkan kuasa Roh Kudus membakar semua ini, berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau balas dengan berlipat kali ganda di dalam segala usaha-usaha yang ada, kesehatan yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dengan berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, mengambil, menjemput kita bersama-sama dengan Engkau. Firman-Mu berkata, di mana Engkau berada, di situ kami berada. Amin. Hidup Haleluya. bersukacita bersama Engkau. Haleluya. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.